Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungaiang. Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungaiang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang Satu yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Permanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam di Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan sehubungan dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga
istilah mengucurkan dana juga untuk sarana fisik. prasarana di Stadion Mini Pule ini. Yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah tahun 2024 ini, alhamdulillah walaupun belum full, tapi setidaknya untuk awal sudah dikucurkan dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan, karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan, waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang gawang. Di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Mini Pule ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jordos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada One-Sis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat, juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Warga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jordos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor, juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang FC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi headboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami headboard di sini selama ini ada 46 headboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Headboard itu kami kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribune kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribune artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribune kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jordos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jordos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jordos FC sendiri badan
pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat. Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Matchday 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. Dua, laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Sungayang Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagutim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 2024 di Stadion Mini Pulai, Sungayang, Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan 10 pundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir, didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagutim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang, diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohandes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagutim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagutim yang dikreasi Usman Diara dan Yohandes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC, Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagutim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC, Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagutim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagutim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagutim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuat peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagutim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosot Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkulan, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan ke kanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0, kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Hendri Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang Satu yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Perpanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan sehingga dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Pasaman, dari Pekanbaru juga ikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk membukakan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full tapi setidaknya untuk awal sudah dikucur dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang Jaring gawang. di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minipula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minipula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada One-Sis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsornya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Olahraga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang HC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Inilah sponsor kita yang memenuhi adboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami adboard di sini selama ini ada 46 adboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Adboard itu kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya bisa ada lebih, inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribunnya kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribunnya artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribunnya kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Match Day 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. Dua, laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordus Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordus FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan 10 pundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordus FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohannes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordus FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagotim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohannes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordus FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordus maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordus FC Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordus FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordus FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordus FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordus FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuat peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosat Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkulan, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan ke kanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0, kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Henry Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Ia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Perpanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan Selangor dengan 7 pemain. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full, tapi setidaknya untuk awal sudah dikucur dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan, karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat menggembirakan, waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang Jaring gawang. di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minipula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minipula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada Wansis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Olahraga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang HC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi headboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami headboard di sini selama ini ada 46 headboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Headboard itu kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribunnya kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribunnya artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribunnya kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Matchday 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. Dua, laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan si kulit bundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohannes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagotim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohannes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuang peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosat Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkuran, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan ke kanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Al-Hayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0. Kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Henry Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim, dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Prapanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk membukakan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijadikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full tapi setidaknya untuk awal sudah dikucur dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang gawang. Di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minipula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minipula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada Wansis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Warga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang HC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi headboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami headboard di sini selama ini ada 46 headboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Headboard itu kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu disama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribune kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribune artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribune kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Match Day 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Darmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. Dua, laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan 10 pundak. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohannes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagotim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohannes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuang peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosat Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkulan, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan ke kanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0. Kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Henry Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Singayang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim, dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Perpanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full tapi setidaknya untuk awal sudah dikucur dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang Jaring gawang. di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minikula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minikula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada One-Sis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Warga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang HC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi adboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami adboard di sini selama ini ada 46 adboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Adboard itu kami kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribunnya kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribunnya artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribunnya kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Match Day 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. Dua, laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungayang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungayang.
Sungayang Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan si kulit bundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohannes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagotim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohannes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuang peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosat Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berlangkuran, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan tekanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0. Kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Hendrik Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Prapanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan sehingga dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagai ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijadikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full tapi setidaknya untuk awal sudah dibocor dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang Jaring gawang. di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minipula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minipula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Sengayang dan Kecamatan Sengayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada One-Sis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Sengayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Warga Sengayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang FC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi headboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami headboard di sini selama ini ada 46 headboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Headboard itu kami kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribune kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribune artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribune kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Sengayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Match Day 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. 2. Laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan si kulit bundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohandes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang satu tim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohandes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC, Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuang peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosot Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkulan, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan tekanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0, kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Henry Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Prapanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam di Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan sehubungan dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Saman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagian ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini alhamdulillah walaupun belum full, tapi setidaknya untuk awal sudah dibocor dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan, karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan, waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang gawang. Di belakang gawang. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan makin lengkapnya sarana prasarana di Stadion Minpula ini bisa suatu saat menjadi alternatif untuk kegiatan sepak bola di Tanah Datar. Jadi ini merupakan juga bukan aset Nagari saja, juga aset Pemda untuk ke depan bagaimana olahraga. Yang mana kita sekarang untuk futsal sudah ada. Nah, sekarang untuk sepak bola mudah-mudahan Stadion Minpula ini bisa sebagai alternatif juga kebanggaan untuk Tanah Datar. Sponsor dari Jodos Cup ini utama sekali ini adalah perantau-perantau warga Nagari Selayang dan Kecamatan Selayang yang dirantau khususnya di Jakarta, selalu mendukung setiap tahun kegiatan kita ini. Ya seperti ya kalau oksigen itu adalah beberapa tahun terakhir termasuk hari ini adalah sponsor utama. Juga ada Wansis Denim, juga ada Bank BRI, cabang Sangkar dan Ortosek. Itulah 4 sponsor utama kita. Di samping itu juga ada sponsor lain seperti Mita Group. Nah ini ada ada Depsonnya di Jambi, di Pekanbaru dan segalanya, juga merek-merek lain. Ini adalah dukung dari para sponsor utama sekali dari Nagari dan Kecamatan Selayang sendiri. Inilah seperti animo perhatian dari masyarakat juga ingin membangun sarana prasarana untuk olahraga kita di kampung sendiri. Kalau masalah olahraga tentu jelas ada yang ngurusnya, dan juga masalah agama juga ada yang ngurusnya. Kami di bidang olahraga alhamdulillah juga dibantu oleh para sponsor kita, termasuk juga PWS artinya Persatuan Warga Selayang di mana saja berada juga ikut mensponsori, ikut mensupport Jodos Cup setiap tahunnya. Tentu jelas terima kasih kepada para sponsor juga termasuk PT Semen Padang yang tidak henti-hentinya juga mendukung kami. Semen Padang juga selama ini ikut membina sepak bola dengan namanya Semen Padang HC. Juga ada merek-merek lain seperti UD Erika dari Jakarta, Mosagi, DKD, Hugo Bull, Arifan Makmur. Nah, inilah sponsor kita yang memenuhi adboard di pinggir lapangan. Kapasitas kami adboard di sini selama ini ada 46 adboard. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1, ada yang 2. Adboard itu kami kami pasang tarif secara untuk membiayai turnamen kita ini. Ya mudah-mudahan dengan biaya itu sama ini segalanya bisa tercover biaya pelaksanaan. Kalau seandainya biasa ada lebih, nah inilah kami bangun ke fisik lapangan. Seperti kemarin itu tribune kita kurang 6 meter, alhamdulillah telah siap dibangun kembali. Jadi kalau tribune artinya mungkin di sebelah utara sudah lengkap, tinggal kita nanti masalah atap. Nah ini kami juga akan bicara dengan anggota-anggota dewan kita baik di Kabupaten Tanah Datar sendiri, provinsi dan juga di DPR RI, mudah bisa membantu untuk menambah atap di tribune kita ini. Bagaimanapun yang namanya kita selalu untuk membangun sepak bola, ya mungkin sebagian dari kami mengadakan Jodos Cup ini juga mungkin sebagai vitamin juga lah bagi kami sebagai panitia, dan juga untuk mengumpulkan tim-tim pemain-pemain dari Sumatera Barat bisa barayu di Selayang istilahnya. Dan juga mudah-mudahan seperti Jodos Cup selama ini belum terdaftar di Liga 3. Sementara Jodos FC sendiri badan pendirian klub sudah selesai. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa ikut di Liga 3 Sumatera Barat.
Meskipun sedikit molor dari jadwal semula yang diakibatkan kendala cuaca, namun gelaran Jordus Cup tetap bisa dijalankan dengan berbagai catatan statistik yang menarik untuk disimak. 1. 3 pertandingan awal di Jordus Cup 2024 selalu meraih hasil seri dengan skor identik dan harus diselesaikan lewat adu penalti. Laga pembuka Minggu 14 April 2024 mempertemukan Bukit Tinggi Selection versus S7 FC Jakarta berkesudahan 2-2. S7 maju ke semifinal usai menang adu penalti 6-4. Laga kedua antara PS Sago Tim versus Tim Pon Sumbar Senin 15 April 2024 juga berkesudahan 2-2. PS Sago melaju ke semifinal usai menang adu penalti 7-6. Laga Matchday 3 mempertemukan Kopimos FC dari Kabupaten Agam melawan Duo Swarna dari Kabupaten Dharmasraya. Skor 2-2 di waktu normal juga harus diselesaikan lewat adu penalti. Duo Swarna ke semifinal usai menang 6-5. 2. Laga antara Jordus FC versus Arkaan FC menjadi satu-satunya laga di babak 8 besar yang selesai lewat waktu normal alias tanpa adu penalti. Geno dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Eba Pengestu mencetak gol penentu sekaligus menjadi man of the match pada laga itu. 3. Top scorer ganda. Dengan ketatnya persaingan antar klub membuat jumlah gol yang dicetak oleh tiap-tiap penyerang menjadi cukup sedikit. Luga Satria dan Silvio Escobar menjadi top skor bersama dengan 2 gol. Pemain Kopimos Enggi Pratama juga mencetak 2 gol, namun karena terhenti di babak 8 besar, Enggi tidak dimasukkan dalam daftar top skor Jordus Cup 2024. 4. Juara Jordus Cup 2023, Paris FC, absen pada gelaran edisi 20 2024. Tidak disebutkan apa penyebab tim asal Kabupaten Solo ini absen pada Jordus Cup 2024. Yang pasti menurut keterangan panitia hingga H-1 pendaftaran peserta, Paris FC tidak mengirimkan jawaban kepada panitia. Hal ini cukup berpengaruh pada gairah turnamen. Pasalnya Paris FC diklaim sebagai tim yang royal dengan mendatangkan pemain-pemain berkelas berlabel Liga 1 dan Liga 2. 5. Jordus Cup 2024 minus peserta dari kelompok Liga 3. Tidak seperti Jordus sebelumnya didominasi klub-klub Liga 3 Asprof Sumbar, peserta Jordus Cup 2024 minus klub dari Liga 3. Tercatat tim-tim langganan yang absen antara lain PSKB Bukit Tinggi, Persepak Payakumbuh dan Gasliko 50 Kota dan Persiju Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut disinyalir diantaranya juga akibat absennya wakil Luhak 50 Kota di Liga 3 2023-2024 serta menurunnya prestasi tim-tim langganan Jordus di Liga 3 Asprof Sumbar. Begitulah Jordus Cup, magnetnya tidak hanya bagi penonton, tapi juga untuk tim dan pemain peserta. Diprediksi Jordus Cup 2025 akan kembali semarak dengan bakal adanya tim-tim baru atau mungkin tim-tim lama yang kembali lagi ke pentas Sungaiang. Menarik untuk dinanti. Selamat dan sukses untuk panitia Jordus Cup 2024. Selamat menjelang Jordus Cup 2025. Barayo di Sungaiang.
Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagotim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordos Cup 20 2024 di Stadion Mini Pulai Sungayang Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordos FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan sekulit bundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordos FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagotim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohandes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordos FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagotim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagotim yang dikreasi Usman Diara dan Yohandes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordos FC Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordos maupun Sagotim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordos FC Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagotim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagotim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordos FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordos FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordos FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagotim dapat Jordos FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuat peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagotim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosot Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berangkulan, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan tekanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0, kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Henry Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Dia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024. Gelaran turnamen Akbar Jordus Cup 2024 usai sudah. Sukses sebagai pelaksana, tuan rumah juga sukses sebagai peserta. Jordus FC membawa kembali trofi Jordus Cup kembali ke ranah Sungayang.
Di partai final, Minggu 21 April 2024, Tri Rahmat Priyadi menyudahi perlawanan PS Sagotim dari 50 kota lewat skor tipis 1-0. Adalah gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah mencetak gol penentu tersebut sekaligus mengantarkan Geno menjadi Best Player Jordus Cup edisi 20 2024. Ketua Pembina Jordus Cup Haji Yasman Yanusar didampingi Ketua Pelaksana Jordus Cup Irza Rasid mengatakan gelaran Jordus Cup yang pertama kali dicetus pada 1997 sudah memasuki edisi ke-20 pada tahun 2024. Ratusan pemain profesional sudah menghiasi hiburan lebaran Ale Rang Sungai yang ini. Disebutkan panitia sebagai pelaksana mereka senantiasa aktif dalam memberi inovasi pada setiap pelaksanaan Jordus Cup 2024. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menggait banyak sponsor untuk bisa memberikan sajian pertandingan sepak bola yang berkelas di Jordus Cup. Pertama sekali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Minang 1 yang selalu intent untuk meliput sekaligus untuk live di pertandingan Jordus Cup dari tahun kemarin sampai tahun ini 2024. Masalah jadwal memang ya biasanya kami mengadakan H+3 di hari Lebaran. Sekarang kami menunda 2 hari karena ini suasana cuaca. Dalam hal ini karena masalah jadwal, ya mungkin kami langsung persilakan Bapak Isar Rasid sebagai Ketua Pelaksana. Silakan Pak Isar. Terima kasih Pak Ji. Jadi sesuai dengan jadwal kita pertama, bahwa kita kick off tanggal 12, final tanggal 20, off 2 hari. Jadi sehubungan dengan cuaca yang ekstrim, dan kami juga sudah konsultasi, diskusi dengan BMKG, bahwa ternyata memang di tanggal-tanggal kita turnamen ini curah hujan mungkin sangat besar. Nah, dan untuk itu kami mengambil keputusan bahwa menunda pelaksanaan kick off-nya. Untuk finalnya tanggal 21. Jadi off-nya 1 hari. Nah, memang kita di Jordus Cup ini yang kita gelar setiap habis Lebaran, sengaja kami biasanya mengundang tim-tim Liga 3 yang aktif di Sumatera Barat. Tapi ternyata justru di 2024 ini satupun anggota Liga 3 tidak ikut. Juga kami kemarin mengundang Josal dari Pariaman, juga dari PSVP Permanjang yang akan mewakili Sumatera Barat di ajang nasional Liga 3. Tapi karena mungkin satu hal belum bisa ikut, kami undang klub-klub yang aktif di Tarkam Sumatera Barat. Justru malah klub-klub yang Tarkam ini justru materinya lebih baik daripada Liga 3. Nah, jadi artinya sekarang ini peserta dari Jordus Cup 2024 ini melihat materi ini jauh lebih bagus daripada anggota-anggota Liga 3 Sumatera Barat. Ada yang pemain Liga 1, ada Liga 2, juga justru ada juga pemain asing seperti Silvio Escobar Benitez yang memperkuat Sagotim. Ini seperti Sagotim sepertinya siap di turnamen Jordus Cup 2024 ini. Mengenai peserta lain, karena kita cuman selama ini dari awal kita hanya membuka 8 slot untuk 8-9 hari main. Kalau seandainya nanti kita lebarkan menjadi 16 tim, itu memakan hari sampai 18 hari. Ini mungkin panitia akan kelelahan. Kami tetap mempertahankan IMAX Jordus Cup hanya 8 tim dengan sehingga dengan 7 kali main. Ya, tapi dengan 8 tim ini tidak akan mengurang, malah lebih kompetitif lah untuk di Jordus Cup sendiri. Justru banyaklah tim-tim yang boleh dibilang waiting list untuk ikut Jordus Cup. Ada juga dari Pesaman, dari Pekanbaru juga mengikut, tapi slot kami tutup dengan 8 tim. Untuk Jordus Cup ini, dukungan dari Pemkab Kabupaten Tanah Datar itu mungkin secara tak langsung, mungkin secara materinya mungkin sebagian ini belum ada ya, tapi setidaknya dengan kehadiran Bupati untuk pembukaan Jordus Cup ini, alhamdulillah sepertinya Pemkab cukup mendukung, dan juga apalagi Pemkab juga istilah mengucurkan dana juga untuk sarana prasarana di Stadion Mini Pule ini, yang mana sebelumnya tahun-tahun lalu sudah dijanjikan kita untuk pembangunan ruang ganti pemain. Alhamdulillah
tahun 2024 ini, alhamdulillah walaupun belum full, tapi setidaknya untuk awal sudah dibocor dana 50 juta. Dan waktu acara pembukaan, karena Bupati Tanah Datar Pak Eka Putra melihat bagaimana antusiasnya penonton, bagaimana kualitas tim-tim yang bertanding, beliau spontan akan menambah lagi. Jadi tambah lagi untuk ruang ganti itu sebanyak 50 juta tahun 2024 ini. Dan satu lagi mungkin sangat mengembirakan, waktu pembukaan itu kita lihat di gawang itu belum ada istilahnya jaring penahan bola. Jadi juga pas pembukaan itu secara spontan lagi dengan semangatnya Pak Bupati menambah lagi untuk jaring itu sebanyak 50 juta. Jaring di belakang Jaring gawang. di belakang gawang.